Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Risalah Rabbani. Setelah kita mengetahui kisah Nabi Adam alaihi salam di episode sebelumnya, kali ini kita akan menyelami salah satu kisah Nabi yang namanya juga tercantum dalam Al-Quran, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi." Quran Surat Maryam ayat 56. Diriwayatkan Nabi Idris hidup sekitaran tahun 4833 sampai dengan 4188 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Ayahnya bernama Yarid bin Mahalalil bin Kinan bin Enos bin Shits bin Adam alaihi salam. Nama asli Nabi Idris adalah Khanok atau Henok. Pemberian nama Idris ini karena beliau banyak sekali mempelajari kitab dan suhuf Nabi Adam dan Nabi Shits. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab dars yang artinya pembelajaran ataupun mengajarkan. Nabi Idris adalah nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah di Irak kuno, Babilonia, dan Mesir. Nabi Idris bukanlah orang sembarangan. Ayahnya, Yarid, dikenal sebagai pria bijak yang mengajarkan putranya nilai-nilai kebaikan sejak dini. Kakeknya Mahalalil adalah seorang pemimpin yang disegani, dikenal karena keberaniannya dalam menegakkan keadilan. Dari darah mereka inilah mengalir sifat-sifat luhur yang kelak membuat Nabi Idris menjadi seorang nabi yang agung. Sejak kecil, Nabi Idris memiliki keunikan yang membedakannya dari anak-anak lain di zamannya. Saat teman-teman sebayanya sibuk bermain, Nabi Idris lebih suka duduk termenung di bawah pohon besar, menatap langit yang luas, dan merenungkan ciptaan Allah. Dia bertanya-tanya, siapa yang menciptakan langit yang biru ini? Mengapa bintang-bintang bersinar terang di malam hari? Dan apakah ada kehidupan setelah kematian? Pertanyaannya yang mendalam itu membuatnya semakin haus akan ilmu. Setiap kali melihat sesuatu yang menarik, beliau akan bertanya kepada orang-orang yang lebih tua. Namun, seringkali jawaban mereka tidak memuaskan rasa ingin tahunya. Maka Nabi Idris mulai mencari sendiri, mengamati alam, dan merenungkan setiap tanda-tanda kebesaran Allah di sekelilingnya. Suatu hari, seorang lelaki tua datang ke desanya. Lelaki itu dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki ilmu yang luas. Nabi Idris yang masih muda kala itu segera mendekatinya dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Wahai orang bijak, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mengapa manusia lahir, hidup lalu mati?" Lelaki tua itu menatap Nabi Idris dengan penuh kekaguman. Jarang ada anak seusianya yang bertanya tentang hal-hal besar seperti itu. Dengan suara berat, lelaki itu menjawab, "Langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Tuhan yang Maha. Manusia hidup di dunia untuk diuji, dan setelah mati mereka akan kembali kepadanya untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya." Jawaban itu menggugah hati Nabi Idris. Beliau merasa seolah menemukan pintu menuju kebenaran yang selama ini dicarinya. Sejak saat itu, Idris semakin giat belajar, menggali ilmu, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun di zamannya manusia mulai melupakan ajaran Nabi Adam alaihi salam. Banyak dari mereka yang kembali kepada kesesatan, menyembah berhala, dan melakukan kemaksiatan tanpa rasa takut. Melihat kondisi ini, hati Nabi Idris dipenuhi kegelisahan. Dia tidak ingin manusia terjerumus dalam kesesatan yang sama berulang kali. Maka di usia yang masih muda, Nabi Idris mulai berdakwah. Dia berbicara kepada kaumnya, mengingatkan mereka akan keberadaan Allah, dan memperingatkan mereka akan azab yang akan menimpa jika mereka terus dalam kesesatan. Namun tak semua orang mau mendengar. Banyak yang menertawakannya, menganggapnya hanya seorang pemuda yang terlalu banyak berpikir. Tetapi Nabi Idris tidak menyerah. Di dalam hatinya dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia yakin Allah memiliki rencana besar untuknya. Dan benar saja, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi Rasul saat ia berusia 82 tahun. Nabi Idris menjadi manusia pilihan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran di atas muka bumi ini. Di mana pada saat itu, manusia telah jauh tersesat dalam kekufuran dan kezaliman. Allah mengutus Nabi Idris kepada kaum Bani Qabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Qabil yang tak menyembah Allah karena mereka menyembah api dan berhala. Pada saat itu, Nabi Idris alaihi salam sangatlah gigih dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris dipenuhi dengan tantangan dan rintangan. Suatu hari Nabi Idris berdiri di atas sebuah batu besar, menatap kaumnya yang berkumpul di hadapannya. Matanya memancarkan ketegasan, sementara suaranya menggema dengan wibawa. "Wahai kaumku, tidakkah kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekeliling kita? Langit yang tak bertiang, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung yang kokoh, semuanya adalah ciptaannya. Mengapa kalian masih menyembah patung-patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri?" Kaumnya saling berbisik. Ada yang terdiam, termenung dalam hati, seakan tersentuh oleh kata-kata Idris. Namun, ada pula yang mencibir, menertawakannya, seolah ia hanyalah seorang lelaki yang berkata tanpa makna. Seorang pemuka kaum berdiri dan berkata dengan nada mengejek, "Idris, apa yang kau inginkan dari kami? Leluhur kami telah menyembah berhala selama ratusan tahun, dan kami baik-baik saja. Jika Tuhan yang kau sebut itu benar adanya, di mana buktinya?" Idris menarik napas dalam-dalam. Hatinya pedih melihat kaumnya yang keras kepala. Namun ia tahu bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun ditentang. Ia menatap mereka dengan penuh kesabaran dan berkata, "Bukti kebesaran Allah ada di mana-mana. Hanya hati kalian yang menutupinya. Jika kalian tidak segera bertobat, azab akan turun kepada kalian." Namun peringatan itu justru membuat mereka semakin marah. Idris dianggap mengganggu tradisi dan kepercayaan yang telah turun-temurun mereka jalani. Kaum Nabi Idris yang menolak ajarannya mulai merasakan akibat dari keingkaran mereka. Tanah yang dahulu subur kini berubah menjadi tandus. Matahari bersinar terik tanpa belas kasihan, dan hujan yang biasanya menyuburkan ladang-ladang mereka tak lagi turun. Sungai-sungai mengering. Hewan ternak mati satu persatu, dan persediaan makanan menipis dengan cepat. Sebagian dari mereka pergi kepada patung-patung untuk memohon bantuan hujan. Namun yang mereka dapati malah kemarau semakin parah dan panjang. Orang-orang yang dulu menentang Idris mulai gelisah. Mereka berusaha mencari air ke berbagai tempat, tetapi tidak ada setetes pun yang tersisa. Di tengah penderitaan itu, sebagian dari mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Dengan tubuh lemah, mereka mencari Nabi Idris memohon agar ia meminta pertolongan kepada Allah. Namun ada juga yang tetap sombong dengan terus menyembah berhala meski azab semakin berat. Nabi Idris dengan penuh belas kasih mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, angin bertiup sejuk, awan mulai berkumpul di langit dan hujan pun turun membasahi bumi yang kering. Mereka yang bertaubat bersujud dalam syukur, sementara yang tetap angkuh dibiarkan dalam kesengsaraan mereka sendiri. Kemarau ini menjadi pelajaran bahwa menolak kebenaran hanya akan membawa kehancuran, tetapi rahmat Allah selalu terbuka bagi mereka yang mau kembali padanya. Nabi Idris tetap teguh dalam dakwahnya. Ia tidak hanya mengajarkan tentang keesaan Allah, tetapi juga membawa ilmu dan keterampilan baru yang membuat kehidupannya berbeda dari manusia lainnya. Di antara mukjizatnya yang luar biasa, Nabi Idris adalah manusia pertama yang memperkenalkan tulisan dan pena. Di zamannya, manusia masih hidup dalam kesederhanaan, hanya mengandalkan ingatan dalam menyampaikan cerita dan ilmu. Namun Idris mengajarkan kaumnya untuk menulis, mencatat ilmu, serta menyebarkannya ke generasi selanjutnya. Selain itu, Nabi Idris juga memiliki ilmu astronomi. Ia sering menatap langit, mengamati pergerakan bintang, dan memahami bagaimana waktu bekerja. Dengan ilmu ini, ia mengajarkan manusia cara mengatur waktu untuk bertani, berburu, dan beribadah. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai manusia pertama pencipta berbagai alat dan keterampilan baru. Ia mengembangkan cara menjahit pakaian dengan benang dan jarum, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Sebelum itu, mereka hanya mengenakan kulit hewan sebagai pakaian. Dengan keahliannya, manusia mulai mengenakan pakaian yang lebih layak dan nyaman. Setiap kali Nabi Idris selesai membuat pakaian, ia dengan tulus memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kemurahan hatinya begitu besar, mencerminkan ketulusan dan kasih sayang yang mendalam bagi sesama. Nabi Idris juga dikenal sebagai seorang yang sangat taat dalam beribadah. Diriwayatkan bahwa dalam seminggu ia menghabiskan 4 hari khusus untuk beribadah. Sementara 3 hari lainnya ia gunakan untuk berdakwah dan mengajarkan umatnya. Namun, ada satu bentuk ibadah yang begitu istimewa dan sulit ditiru oleh orang lain. Beliau berpuasa sepanjang hari dan menghabiskan malam dengan beribadah tanpa henti.
Ketekunan dan kesucian hatinya menjadikannya sosok yang begitu mulia di hadapan Allah. Keistimewaan ini menarik perhatian malaikat Israel. Namanya begitu harum di langit, hingga malaikat Israel pun merasa penasaran dan ingin bertemu dengannya. Dengan izin Allah, permintaan itu pun dikabulkan. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang yang biasanya berkilau terang, seakan meredup seolah menyembunyikan rahasia besar yang akan terjadi. Nabi Idris duduk termenung di dalam rumahnya yang sederhana. Di hadapannya, sebuah pelita kecil berkelap-kelip menari, mengikuti hembusan angin malam. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk dengan keras. Idris bangkit, membuka pintu, dan menemukan seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya dihiasi dengan garis-garis usia, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Dialah malaikat Israel. "Wahai Idris, Allah mengutusku kepadamu," kata malaikat Israel dengan suara yang dalam dan berwibawa. Idris menatap malaikat maut itu tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa setiap pertemuan dengan malaikat adalah tanda akan sesuatu yang besar. "Apa yang Allah perintahkan kepadamu?" tanyanya dengan tenang. Israel tersenyum samar. "Aku datang bukan untuk mencabut nyawamu. Aku diutus untuk menyampaikan bahwa Allah telah menuliskan umurmu yang panjang, lebih panjang dari manusia lainnya. Dan ada sesuatu yang harus kau ketahui." Nabi Idris mengangguk menerima setiap ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Namun dalam benaknya ada satu pertanyaan yang selama ini mengusik pikirannya. Ia ingin memahami lebih dalam tentang kematian, tentang bagaimana rasanya roh dicabut dari jasad dan bagaimana kehidupan setelah kematian. "Wahai Israel, aku ingin merasakan seperti apa kematian itu," ujar Idris tanpa ragu. Malaikat maut itu terdiam sejenak lalu berkata, "Itu bukan permintaan yang biasa, wahai Nabi Allah. Tapi jika itu kehendakmu, aku akan izin kepada Allah." Israel menghilang dalam sekejap mata, dan dalam beberapa saat ia kembali dengan wajah yang lebih serius. "Allah telah mengizinkan aku akan mencabut nyawamu, lalu dengan izinnya aku akan mengembalikanmu." Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah seorang manusia mengalami kematian dan kembali hidup. Saat nyawanya dicabut, Nabi Idris merasakan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dunia menjadi gelap, suara menghilang. Tubuhnya terasa ringan, seakan ia hanyut dalam dimensi yang berbeda. Namun dalam sekejap, Israel mengembalikan nyawanya. Idris terbangun dengan napas yang terengah-engah. Ia menyentuh dadanya, merasakan jantungnya yang masih berdetak. Malaikat Israel kembali berkata, "Allah menghendaki sesuatu yang lebih besar untukmu." Setelah merasakan dahsyatnya pencabutan nyawa dan kematian, Nabi Idris alaihi salam semakin merenungi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perjalanan takdirnya belum berakhir. Allah telah menetapkan ketentuan lain bagi hamba yang mulia ini, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Pengalaman luar biasa itu justru membangkitkan rasa penasaran Nabi Idris terhadap janji-janji Allah termasuk tentang surga dan neraka. Dengan penuh ketundukan, ia pun mengutarakan permohonan kepada malaikat Israel. "Wahai malaikat Allah, aku memiliki satu permintaan lagi. Aku ingin melihat neraka dengan mataku sendiri agar setelah menyaksikan kedahsyatannya, ibadahku kepada Allah semakin bertambah." Malaikat Israel menatap Nabi Idris dengan penuh ketulusan, lalu menjawab, "Wahai sahabatku, aku tidak dapat membawamu ke neraka tanpa izin dari Allah." Kemudian dengan penuh kehambaan malaikat Israel menghadap Allah, menyampaikan permohonan Nabi Idris. Allah pun mengizinkan perjalanan luar biasa ini. Dengan bimbingan malaikat Nabi Idris meninggalkan dunia yang fana, ia melintasi lapisan-lapisan langit, melewati keagungan ciptaan Allah yang tak terlukiskan, hingga akhirnya tibalah ia di langit keempat. Di langit keempat, Nabi Idris alaihi salam terpukau oleh keindahan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Cahaya lembut berpendar di segala penjuru, menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan keagungan. Para malaikat melantunkan tasbih dengan penuh kekhusyukan, memuji kebesaran Allah tanpa henti. Setiap sudut langit keempat bersinar dengan cahaya keimanan, seakan menjadi cerminan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Saat matanya menelusuri keindahan tersebut, pandangannya tertuju pada suatu tempat yang begitu istimewa, sebuah ruang suci yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya tak terhitung. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran bercahaya yang tak lain adalah Lauh Mahfuz, tempat di mana seluruh takdir makhluk telah tertulis sejak sebelum alam semesta diciptakan. Malaikat yang mendampinginya berkata,
Wahai Nabi Idris, inilah Lauh Mahfuz, kitab yang mencatat segala takdir dan amal seluruh makhluk Allah. Tidak ada satupun yang terlewat darinya. Nabi Idris mendekat, matanya dipenuhi rasa kagum sekaligus takut. Ia melihat bagaimana setiap amal manusia, baik yang besar maupun sekecil debu, tertulis dengan sempurna. Setiap kebaikan terukir dengan tinta cahaya yang bersinar terang, sedangkan keburukan tertulis dengan warna gelap yang kelam. Ia menyaksikan nama-nama yang beruntung dengan amal salehnya. Dan ada pula yang tertunduk lesu karena catatan amal buruk mereka. Seketika hatinya dipenuhi rasa takut dan harap. Dengan penuh ketundukan ia berkata, "Sungguh Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui segala sesuatu." Namun perjalanan Nabi Idris belum selesai. Malaikat yang mendampinginya berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau telah menyaksikan catatan takdir. Kini bersiaplah untuk melihat salah satu janji Allah yang lain." Malaikat lalu mengantarnya menuju tempat berikutnya, neraka. Setelah melihat bagaimana keadaan langit keempat dan para penghuninya, malaikat Israel akhirnya tiba di suatu tempat yang paling mengerikan yang Allah ciptakan, yang mana jauh sebelum mencapai pintu neraka, hawa panasnya sudah terasa sejauh 500 tahun perjalanan, tempat di mana kelak orang-orang kafir akan ditempatkan dan diadili atas perbuatan mereka di dunia. Dengan izin Allah, Nabi Idris dibawa turun menuju neraka. Semakin dekat, hawa panas yang luar biasa mulai menyentuh kulitnya. Asap hitam pekat membubung tinggi, disertai suara jeritan yang memilukan. Saat gerbang neraka terbuka, dengan izin Allah, Allah menampakkan bagaimana keadaan neraka yang sebenarnya. Lidah-lidah api menjilat-jilat tanpa henti membakar para penghuni neraka yang merintih dalam siksaan. Ada yang wajahnya menghitam, ada yang tubuhnya tercabik oleh azab, dan ada yang berteriak meminta pertolongan. Namun tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Malaikat penjaga neraka berkata dengan suara yang mengguntur, "Inilah tempat yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar dan durhaka kepadanya." Melihat neraka, tubuh Nabi Idris gemetar. Ia berkata kepada malaikat, "Sungguh ini adalah tempat yang sangat mengerikan. Aku bersumpah akan lebih giat beribadah kepada Allah setelah menyaksikan ini." Setelah menyaksikan dahsyatnya neraka, Nabi Idris pun dibawa menuju tempat yang paling didambakan oleh setiap hamba Allah surga. Tempat yang paling indah dan paling mulia yang Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang mana keindahan dan wangi kenikmatannya sudah dapat dirasakan oleh para penghuninya sejauh 500 tahun perjalanan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Quran Surat Al-Ihsan ayat 20. Saat mendekati gerbang surga, Nabi Idris melihat cahaya yang begitu indah dan menenangkan. Udara di sekitarnya terasa sejuk, menghembuskan wangi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Burung-burung berterbangan dengan sayap keemasan, sungai-sungai mengalir jernih dengan air sebening kristal, dan istana-istana megah berdiri kokoh di kejauhan. Ketika gerbang surga terbuka, ia melihat para penghuninya berwajah berseri-seri mengenakan pakaian sutra yang berkilauan, duduk di atas singgasana emas, sambil menikmati kenikmatan yang tiada tara. Mereka tertawa, bersukacita, dan merasakan kebahagiaan yang abadi. Malaikat berkata, "Wahai Nabi Idris, inilah surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh." Nabi Idris pun melangkah masuk merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia mencicipi buah-buahan yang lezat, mendengar alunan suara yang merdu, dan menyaksikan keindahan yang tak terbayangkan. Namun ketika tiba saatnya untuk keluar, Nabi Idris dengan sengaja meletakkan alas kakinya di bawah salah satu pohon surga. Ketika malaikat memintanya untuk keluar, ia berkata, "Wahai malaikat, aku ingin masuk kembali ke dalam surga karena alas kakiku tertinggal di dalam." Malaikat mengizinkannya masuk kembali dan berkata, "Ambillah alas kakimu, lalu keluarlah." Namun kali ini Nabi Idris tidak keluar lagi. Malaikat yang hanya melaksanakan perintah Allah berkata, "Wahai Nabi Idris, keluarlah sekarang, belum saatnya engkau menetap di surga." Namun Nabi Idris menjawab, "Tidak. Wahai malaikat, Allah telah berfirman, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Aku telah merasakan kematian. Allah juga berfirman, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Aku pun telah mendatanginya. Dan Allah juga berfirman, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari dalam surga. Maka aku telah memasukinya, dan aku ingin tetap di sini." Malaikat pun terdiam. Permintaan Nabi Idris begitu unik, dan ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malaikat akhirnya menghadap Allah dan menyampaikan hal ini.
Allah lalu menetapkan takdir bagi Nabi Idris sebagaimana firman-Nya. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Allah memutuskan bahwa Nabi Idris akan tetap berada di langit di tempat yang mulia hingga hari kiamat. Meski telah berada di tempat yang begitu indah, Nabi Idris tetap teringat kepada umatnya di dunia. Ia membayangkan bagaimana keadaan mereka yang masih berjuang melawan godaan dunia, menghadapi cobaan, dan berusaha untuk tetap beriman. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Apakah mereka akan mengikuti jalan kebenaran atau justru tersesat? Malaikat yang berada di sisinya berkata, "Wahai Idris, janganlah engkau bersedih. Ketahuilah bahwa tugas seorang nabi tidak hanya di dunia. Perjuanganmu telah menjadi warisan bagi umat manusia. Ilmu, kebijaksanaan, dan keteladananmu akan tetap dikenang dan terus diikuti oleh mereka yang mencari kebenaran." Demikian kisah Nabi Idris alaihi salam. Bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.